Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Maulani Aprilita Dani dengan NIM belakang 040. Di sini saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membuat video mengenai studi kasus kebijakan fiskal pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19, fokus pada peningkatan belajar sektor kesehatan dalam perspektif teori Keynesian. Sebelumnya, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sutikno, SEME. Baik, di sini saya menganalisis kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19 dengan penekanan khusus pada peningkatan belanja di sektor kesehatan melalui perspektif teori ekonomi Keynesian. Dalam pandangan Keynes, intervensi pemerintah terutama melalui pengeluaran fiskal sangat krusial untuk mengatasi krisis ekonomi. Pembahasan ini menyoroti bagaimana pemerintah Indonesia meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dalam rangka penanganan pandemi dan bagaimana langkah ini sejalan dengan prinsip Keynesian untuk merangsang permintaan agregat dan mengurangi dampak negatif krisis. Baik, untuk pendahuluannya sendiri, COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019, adalah penyakit yang disebabkan oleh sejenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 adalah penyakit yang menginjeksi saluran pernafasan manusia dan dapat menyerang siapapun dalam segala jenis usia. Salah satu dampak COVID-19 dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana setiap negara mengalami penurunan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonominya. Hal ini dirasakan langsung oleh seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya derajat kesehatan adalah seberapa besar tingkat pembiayaan untuk sektor kesehatan. Besarnya belanja kesehatan berhubungan positif dengan pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Semakin besar belanja kesehatan yang dikeluarkan pemerintah, maka akan semakin baik pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Belanja kesehatan yang dikeluarkan pemerintah termasuk ke dalam alokasi belanja pembangunan. Belanja pembangunan merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk pembiayaan proses perubahan dan bersifat menambah modal masyarakat baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun non-fisik. Anggaran belanja kesehatan di tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan yang signifikan, di mana pada tahun tersebut dunia sedang mengalami krisis pandemi COVID-19 yang mengakibatkan meningkatnya anggaran belanja Indonesia. Selanjutnya adalah teori Keynesian, peran pengeluaran pemerintah. John Maynard Keynes menekankan bahwa dalam kondisi resesi atau krisis, pemerintah harus aktif meningkatkan pengeluaran untuk merangsang permintaan agregat dan memulihkan perekonomian. Kebijakan fiskal seperti peningkatan belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada peningkatan belanja sektor kesehatan selama pandemi. Salah satu fokus utama kebijakan fiskal pemerintah Indonesia selama pandemi adalah peningkatan belanja untuk sektor kesehatan. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang signifikan, yaitu untuk pembelian vaksin, penggandaan peralatan medis, serta pendanaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas sistem kesehatan dalam menangani pandemi, yang pada gilirannya mendukung pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dalam konteks teori Keynesian. Kebijakan fiskal pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19 sangat relevan dengan teori Keynesian, yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan merupakan bentuk stimulus fiskal yang bertujuan untuk merangsang permintaan agregat dan mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus 2019 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. UU Nomor 2 Tahun 2020
Pasal pertama, peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus. Dan dalam rangka menghadapi ancaman membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan negara Republik Indonesia, ditetapkan menjadi undang-undang yang melampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi coronavirus 2019 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Prioritas kesehatan. Kesehatan menjadi sektor utama dalam kebijakan fiskal dengan alokasi anggaran yang signifikan untuk penanganan COVID-19. Selanjutnya merupakan prioritas kesehatan. Kesehatan menjadi sektor utama dalam kebijakan fiskal dengan alokasi anggaran yang signifikan untuk penanganan COVID-19. Juga program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional PCPEN merupakan inisiatif pemerintah untuk mengintegrasikan belanja kesehatan dengan upaya pemulihan ekonomi. Selanjutnya yaitu inklusif kesehatan termasuk dalam kebijakan fiskal seperti pembiayaan pajak untuk alat kesehatan dan dukungan bagi tenaga medis. Yang terakhir yaitu reformasi anggaran, mengadopsi pendekatan zero-based budgeting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dalam sektor kesehatan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya yaitu keputusan mengenai kebijakan fiskal pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19, termasuk peningkatan belanja sektor kesehatan diambil oleh beberapa pihak. Yang pertama yaitu Presiden Republik Indonesia sendiri sebagai kepala negara dan pemerintahan. Presiden memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan menetapkan kebijakan fiskal yang diperlukan dalam situasi darurat. Yang kedua yaitu Kementerian Keuangan. Kementerian ini bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal, termasuk pengelolaan anggaran dan alokasi dana untuk sektor kesehatan. Menteri Keuangan berperan penting dalam menyusun anggaran dan mengusulkan kebijakan kepada Presiden. Yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang dikeluarkan, DPR memiliki peran dalam membahas dan mengesahkan peraturan tersebut menjadi undang-undang. DPR juga berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan fiskal dan anggaran yang telah disetujui. Yang keempat yaitu Kementerian Kesehatan. Kementerian ini berperan dalam merumuskan kebijakan kesehatan dan menentukan prioritas belanja di sektor kesehatan, serta mengimplementasikan program-program yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 sendiri. Yang kelima yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Bappenas terlibat dalam perencanaan dan penganggaran program-program yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi dan kesehatan. Keputusan ini merupakan hasil kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan respon yang efektif terhadap pandemi COVID-19. Berikutnya yaitu ada tantangan dan solusinya. Pandemi COVID-19 memberikan tekanan besar pada sistem kesehatan Indonesia dengan tantangan seperti kekurangan fasilitas, tenaga medis, dan peralatan. Untuk mengatasi tantangan ini, solusi yang diusulkan meliputi yang pertama yaitu alokasi dana yang berkelanjutan untuk sektor kesehatan. Yang kedua, penguatan sistem kesehatan jangka panjang melalui investasi infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar. Selanjutnya ada dampak positif dari kebijakan fiskal tersebut. Yang pertama yaitu peningkatan kapasitas penanganan pandemi, alokasi dana besar untuk pembelian vaksin, peralatan medis, dan pendanaan rumah sakit secara langsung, meningkatkan kemampuan Indonesia untuk merespons krisis kesehatan. Ini krusial dalam mengurangi angka kematian, merawat pasien COVID-19, dan memperlambat penyebaran virus.
Yang kedua, yaitu menguatkan infrastruktur kesehatan. Investasi dalam fasilitas dan peralatan kesehatan dapat memperkuat infrastruktur kesehatan secara keseluruhan. Ini tidak hanya bermanfaat selama pandemi, tetapi juga meningkatkan kesiapan Indonesia menghadapi penyakit menular lain atau krisis kesehatan di masa depan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perlindungan tenaga medis. Alokasi anggaran untuk penyediaan alat pelindungan diri atau APD dan insentif bagi tenaga medis membantu melindungi mereka yang berada di garis depan. Ini penting untuk menjaga motivasi dan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Yang keempat yaitu potensi peningkatan kualitas layanan kesehatan. Peningkatan belanja dapat mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan spesialis. Ini mencakup pelatihan tenaga medis, pengembangan protokol klinis, dan secara keseluruhan, peningkatan belanja sektor kesehatan selama pandemi memberikan dampak positif yang signifikan dalam penanganan krisis dan berpotensi memperkuat sistem kesehatan Indonesia. Namun, tantangan-tantangan seperti kesenjangan sosial, keberlanjutan pendanaan, efisiensi, dan penguatan sistem kesehatan secara holistik perlu terus diatasi untuk memastikan dampak jangka panjang yang positif. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Yang pertama yaitu penurunan alokasi anggaran untuk sektor lain. Fokus besar pada sektor kesehatan menyebabkan anggaran sektor lain seperti pendidikan, infrastruktur, atau sosial bisa dipangkas atau tertunda. Misal beberapa proyek pembangunan infrastruktur sempat ditunda dan program pendidikan harus beradaptasi dengan sumber daya yang terbatas. Yang kedua yaitu risiko korupsi dan pemborosan anggaran. Dalam situasi darurat, prosedur pengadaan dipermudah dan membuka celah korupsi dan pengadaan tidak efisien. Seperti kasus pengadaan alat tes COVID-19 dan APD yang bermasalah secara hukum terjadi di beberapa daerah. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada pendanaan jangka pendek. Banyak anggaran kesehatan selama pandemi berasal dari utang atau pembiayaan darurat. Ketergantungan ini bisa menjadi beban fiskal jangka panjang. Contoh, defisit APBN meningkat dan beban utang negara bertambah akibat pembiayaan program-program darurat kesehatan. Yang keempat yaitu distorsi prioritas kesehatan. Fokus terlalu besar pada COVID-19 membuat layanan kesehatan lain terganggu seperti imunisasi rutin, layanan ibu dan anak, atau pengobatan penyakit kronis. Yang kelima yaitu kesenjangan digital dalam layanan kesehatan. Adopsi teknologi kesehatan seperti telemedicine meningkat pesat, tapi daerah terpencil yang kurang infrastruktur digital justru tertinggal. Yang keenam yaitu inflasi biaya kesehatan. Permintaan tinggi akan alat kesehatan, obat, dan layanan menyebabkan kenaikan harga yang drastis, termasuk di sektor swasta. Contohnya, harga masker, oksigen, dan layanan rumah sakit melonjak drastis pada puncak pandemi. Selanjutnya ada relevansi teori Keynes dengan peningkatan belanja sektor kesehatan. Yang pertama yaitu Keynes dan intervensi pemerintah. Teori Keynes menekankan bahwa dalam situasi resesi atau krisis ekonomi, intervensi pemerintah sangat penting untuk menstabilkan perekonomian. Keynes berpendapat bahwa pasar tidak selalu bisa dengan sendirinya keluar dari kondisi resesi. Yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah sebagai stimulus. Salah satu bentuk intervensi pemerintah yang paling penting menurut Keynes adalah melalui pengeluaran pemerintah. Peningkatan pengeluaran pemerintah termasuk di sektor kesehatan dapat berfungsi sebagai stimulus ekonomi. Yang ketiga yaitu permintaan agregat. Keynes berpendapat bahwa total permintaan dalam perekonomian atau permintaan agregat adalah faktor utama yang menentukan tingkat output dan pengangguran. Dalam krisis, permintaan agregat cenderung menurun karena penurunan konsumsi dan investasi swasta. Yang keempat yaitu peningkatan belanja kesehatan dan permintaan agregat. Peningkatan belanja di sektor kesehatan oleh pemerintah secara langsung meningkatkan permintaan agregat. Misalnya, pembelian vaksin dan obat-obatan, meningkat permintaan barang dan jasa di industri farmasi, pembangunan atau peningkatan fasilitas kesehatan, menciptakan permintaan akan konstruksi dan peralatan medis. Gaji dan insentif untuk tenaga kesehatan meningkat pendapatan dan konsumsi mereka. Yang kelima yaitu efek multiplier. Keynes juga menekankan konsep multiplier effect di mana peningkatan pengeluaran pemerintah memiliki efek berlipat ganda terhadap perekonomian. Artinya, setiap
Rupiah yang dibelanjakan pemerintah akan menghasilkan peningkatan output ekonomi yang lebih besar dari Rp1. Yang keenam yaitu mengatasi kegagalan pasar. Dalam konteks pandemi, sektor kesehatan seringkali mengalami kegagalan pasar. Tanpa intervensi pemerintah, pasar mungkin tidak dapat menyediakan layanan kesehatan yang memadai untuk semua orang. Peningkatan belanja pemerintah di sektor kesehatan dapat mengatasi kegagalan pasar. Kemudian ada data anggaran kesehatan Indonesia selama pandemi 2020 sampai 2022. Yang pertama yaitu di tahun 2020. Total anggaran kesehatan yaitu sebanyak 87,55 triliun rupiah. Fokus alokasi yang pertama yaitu insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, yaitu sebanyak 5,9 triliun. Yang kedua, pengadaan alat pelindungan diri APBD, alat kesehatan dan obat-obatan sebesar 10 triliun. Yang ketiga, klaim perawatan pasien COVID-19 atau biaya rumah sakit, yaitu sebesar 25,73 triliun. Yang keempat, dukungan kepada gugus tugas dan laboratorium uji sebanyak 3,96 triliun. Yang terakhir yaitu tambahan lain-lain termasuk cadangan 42,3 triliun. Selanjutnya di tahun 2021, total anggaran kesehatan sebanyak 312,4 triliun, terbesar selama pandemi. Rincian fokusnya yaitu yang pertama perawatan pasien COVID-19 atau klaim rumah sakit sebesar 83,3 triliun. Yang kedua yaitu program vaksinasi atau pengadaan dan distribusi vaksin sebesar 33,2 triliun. Yang ketiga yaitu intensif tenaga kerja kesehatan pusat dan daerah sebanyak 17 triliun. Yang keempat, penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sebesar 50 triliun. Yang kelima, testing dan tracing dan surveillance treaty yaitu sebesar 12,11 triliun. Yang keenam, program bantuan BPJS untuk peserta tidak mampu atau PBI JKN sebesar 45,1 triliun. Yang terakhir, cadangan penanganan pandemi lanjutan dan penguatan fasilitas sebesar 71,7 triliun. Selanjutnya pada tahun 2022, total anggaran kesehatan yaitu sebesar 188 triliun. Fokus alokasinya yaitu yang pertama klaim perawatan pasien dan insentif tenaga kesehatan sebesar 45 triliun. Yang kedua, pemenuhan vaksin dan booster 30 triliun. Yang ketiga, penguatan sistem ketahanan kesehatan Vaskes, SDM dan Lead Bankes sebesar 25 triliun. Yang keempat yaitu bantuan iuran JKN PBI sebesar 46,5 triliun. Yang kelima yaitu stunting dan pelayanan kesehatan dasar 7,5 triliun. Yang keenam yaitu DAK fisik kesehatan dan belanja Pemda di sektor kesehatan sebanyak 34 triliun. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan belanja negara sebagai instrumen utama untuk menangani langsung dampak kesehatan pandemi, melindungi tenaga medis sebagai garda depan, memastikan distribusi vaksin, dan meningkatkan sistem kesehatan nasional. Berikut ini adalah rincian nominal belanja sektor kesehatan Indonesia selama pandemi COVID-19 yang diterima oleh berbagai pihak terkait. Pihak yang pertama yaitu tenaga kesehatan atau nakes sendiri. Intensif tenaga kerja kesehatan yang pertama yaitu 10,3 triliun untuk 1,5 juta nakes pusat. Yang kedua yaitu 6,8 triliun untuk 646.500 nakes daerah, total sebanyak 17 triliun. Yang kedua yaitu santunan kematian sebanyak 3,2 triliun untuk 200 tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat COVID-19. Lalu poin yang kedua yaitu rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Yang pertama, pengadaan alat kesehatan sebanyak 151,8 triliun untuk pengadaan vaksin, obat APD dan peralatan medis lainnya. Yang kedua yaitu perawatan pasien COVID-19
sebanyak 30,1 triliun untuk merawat 453.000 pasien dari Januari hingga Agustus 2021. Selanjutnya, untuk pihak masyarakat umum. Yang pertama yaitu program vaksinasi COVID-19 sebesar 33,2 triliun untuk pengadaan 310,9 juta dosis vaksin. Dan yang kedua yaitu bantuan iuran JKN BPJS Kesehatan sebesar 3,5,1 triliun untuk subsidi iuran JKN bagi masyarakat tidak mampu. Kemudian untuk pihak lembaga pemerintah terkait, yang pertama yaitu untuk Kementerian Kesehatan Kemenkes sebesar 84,3 triliun untuk berbagai program kesehatan termasuk vaksinasi, pengadaan obat, dan peningkatan fasilitas kesehatan. Kemudian untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM sebesar 100 miliar untuk pengadaan sarana dan prasarana laboratorium serta pengujian vaksin. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kebijakan fiskal pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19 dengan fokus pada peningkatan belanja sektor kesehatan telah menunjukkan dampak positif dalam mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan teori Keynesian yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam meningkatkan permintaan agregat, terutama dalam situasi krisis meskipun terdapat tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Langkah-langkah yang diambil telah membantu memperkuat sistem kesehatan dan memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak. Kedepannya penting bagi pemerintah untuk mempertahankan komitmen terhadap sektor kesehatan, terus beradaptasi dengan dinamika yang ada agar dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih resilient dan berkelanjutan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.